Oke, halo Kak, selamat siang. Aku Angel. Mungkin Kakak bisa perkenalan dulu? Halo Kak Angel, aku Jessa. Aku owner Gelora Bayi. Aku backgroundnya orang Minang. Jadi kalau dulu itu keluargaku selalu ngajarin ke anak cucunya untuk udah bisa masak dari kecil. Jadi aku udah familiar banget sama rempah-rempah, apalagi rasa-rasa yang lumayan strong. Aku dari tadi tuh salfok sama minuman yang ada di depan kita ini. Nah, apakah di depan ini tuh juga mengandung rempah-rempah? Bukan sih, tapi ini kategorinya bunga atau tisen. Itu juga berawal dari ketertarikanku sama bunga-bunga waktu itu, dan ternyata bunga-bunga itu bisa dijadiin minuman atau makanan. Nah, jadi aku lebih ngulik ke sana. Nah, kalau yang kakak minum ini ada telang, terus ada jeruk juga, terus ada mint sama saffron di dalamnya. Aku juga waktu habis nyobain tuh kayak merasakan minuman ini tuh rasa baru gitu di lidah. Jadi kayak perpaduan mintnya kerasa dapet, terus segernya juga. Ini apa? Ini namanya surga bunga. Surga bunga. Oke. Cantik banget, sayang mau diminum. Aduk aja. Ini harus diaduk dulu atau? Iya kayaknya, karena esnya udah mencair. Dari varian minuman di antara yang lain, ini yang paling banyak bunga-bunganya. Dan apa ya? Dan mungkin karena aku juga ada di lingkungan kesenian, jadi aku menerapkan proses penciptaan makanan dan minuman itu berdasarkan imajinasi dulu. Nah, Gelora Bayi ini tuh mengangkat konsep kafe yang kayak gimana tuh, Kak? Sebenarnya kalau diomongin kafe mungkin nggak ke sana ya. Kalau aku nyebutnya ruang pangan. Ruang pangan. Benar. Kalau ruang itu di sini ada ruang-ruang yang bisa dipakai untuk komunitas, seni, budaya, sama beberapa brand-brand yang mungkin satu sinergi sama Gelora Bayi gitu. Apa sih yang ngebuat kakak mengkonsepkan ruang pangan ini banyak buku-buku gitu? Tadi balik lagi karena akhirnya aku bikin konsepnya ruang pangan, ruang dimana itu bisa dipakai buat apa aja, ada ruang baca, ruang komunitas, ruang perform, dan lain-lain. Jadi kalau untuk ruang baca memang karenanya adalah aku punya banyak koleksi buku, dan teman-temanku juga punya banyak koleksi buku yang akhirnya setelah aku punya Gelora Bayi itu aku pajang dulu, awalnya untuk pajangan buku-bukunya. Ternyata banyak teman-teman yang punya minat baca yang tinggi. Akhirnya aku senang ngeliat itu. Akhirnya aku memutuskan untuk menambah koleksi beberapa. Teman-teman juga banyak yang nyumbang buku ke sini. Akhirnya terus jadilah ruang ini juga sekalian untuk makan minum, juga untuk tempat membaca. Oke, jadi berawal dari koleksi buku sendiri, kemudian karena orang banyak yang berminat, terus juga baca, kemudian menambah koleksi, dan menjadi tempat buat baca-baca gitu. Ada nggak sih strategi buat anak muda sekarang supaya meningkatkan minat baca mereka gitu? Sebenarnya menurutku ya, opiniku pribadi adalah anak-anak sekarang lebih suka dengan visual. Nah, aku yakin semua orang punya satu ketertarikan. Nah, menurutku mungkin lebih baik untuk mereka mencari sesuatu yang nyaman untuk mereka lihat dulu, terus topik yang mereka sangat tertarik untuk mengulik dan mencari tahu itu. Jadi mulai dari satu buku itu dulu, pasti nanti akan berangkat ke buku-buku lainnya. Biasanya kan seperti itu. Oke, jadi berangkat dari ketertarikan terhadap sesuatu hal, kemudian mereka pasti mencari info ya, dan bisa lewat buku itu ya untuk meningkatkan minat baca anak muda zaman sekarang ya. Dan kayak yang beberapa tips yang sering aku baca juga, kayak memberi aturan kepada diri sendiri untuk kayak misalnya 15 menit atau 20 menit atau setengah jam membaca setiap hari, itu juga ngelatih fokus kita untuk kembali lagi untuk membaca gitu. Alangkah baiknya semoga makin banyak orang yang
menciptakan konsep seperti ini. Jadi ruang pangan, kafe, tapi ada konsep buku yang supaya kita bisa sambil baca gitu ya. Karena kan itu juga bisa menambah aksesibilitas orang-orang untuk baca ya, Kak. Benar. Gitu. Oke, terima kasih banyak, Kak. Sama-sama, Kak Angel.